Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my full name is Adwa Naira. I come from the State Junior High School of Sirtin, South Solo. I representative class 7C. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih berkumpul pada saat hari ini. Shalawat beriringan salam selalu tercurah kepada junjungan kita yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata mukadimah saya, langsung saja masuk ke judul syarahan saya yang berjudul Buah Keikhlasan Seorang Hamba. Tema ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, karena keikhlasan merupakan ruh dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Ikhlas berarti memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap beribadah, pekerjaan maupun kebaikan yang kita lakukan kepada sesama, hendaknya tidak disertai dengan keinginan untuk dipuji, dihormati, atau mendapat balasan dari manusia. Ikhlas adalah amalan hati yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat menentukan nilai amal di sisi Allah. Seperti firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya karena menjalankan agama dan agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di zaman sekarang ini, tidak sedikit orang yang melakukan kebaikan, namun berharap balasan dari orang lain. Padahal, tanpa keikhlasan, amal yang tampak besar bisa menjadi tidak bernilai apapun di hadapan Allah. Buah keikhlasan yang pertama adalah ketenangan dan kedamaian hati. Orang yang ikhlas akan senang berbuat baik kepada sesama, ringan tangan dalam membantu sesama. Buah keikhlasan yang kedua adalah datangnya pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kehidupan pasti kita sering dihadapkan dalam berbagai ujian dan kesulitan. Dari situlah Allah akan memudahkan jalan kita dengan cara yang tidak disangka-sangka. Buah keikhlasan yang ketiga adalah diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sedikit namun dilakukan dengan ikhlas lebih baik daripada amal yang besar namun tercampur dengan riya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kebaikan sekecil apapun itu. Selain itu, keikhlasan juga melahirkan akhlak yang mulia. Orang yang ikhlas senang berbuat baik, ringan tangan membantu sesama, dan tidak memperhitungkan untung dan rugi dalam beramal. Ia menyadari bahwa yang ia miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan melatih keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam menuntut ilmu, dan ikhlas dalam berbuat baik kepada sesama. Janganlah jadikan pujian manusia sebagai tujuan tertinggi, tetapi jadikanlah ridho Allah sebagai tujuan utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita agar selalu berbuat baik kepada sesama dengan hati yang ikhlas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disponsori oleh